Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita ucap puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati selaku dosen mata kuliah Manajemen Koperasi, Bapak Haji Sunarto. Perkenalkan, nama saya Eki Wildana dengan nomor NPM 22111001344337. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan manajemen koperasi. Pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Untuk mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, 4. Pengkoordinasian, 5. Pengawasan. Perencanaan berarti pemikiran yang cermat dalam mempertimbangkan, menentukan, dan mengatur faktor-faktor yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perencanaan memberikan pola-pola untuk tindakan yang akan dijalankan. Langkah-langkah membuat perencanaan adalah sebagai berikut: menetapkan tujuan akhir, mencari dan meneliti berbagai alternatif untuk mencapai tujuan akhir tersebut, menilai masing-masing alternatif, memilih alternatif yang terbaik, menunjuk orang-orang yang diperlukan, merinci tanggung jawab dan kekuasaan masing-masing orang yang telah ditunjuk, menguji hasil akhir operasi dengan perencanaan sebelumnya. Pengorganisasian merupakan langkah untuk 1. Menentukan struktur, 2. Menentukan pekerjaan yang harus dilaksanakan, 3. Memilih, menempatkan, dan melatih karyawan, 4. Merumuskan garis kegiatan, 5. Membentuk sejumlah hubungan di dalam organisasi. Pengarahan ditujukan untuk 1. Menentukan kewajiban dan tanggung jawab, 2. Menetapkan hasil yang harus dicapai, 3. Mendelegasikan wewenang, 4. Menciptakan hasrat untuk berhasil, 5. Mengawasi agar pekerjaan benar-benar dilaksanakan dan sebagaimana mestinya. Pengkoordinasian, ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam koordinasi, yaitu 1. Koordinasi dapat dicapai sebaik-baiknya dengan hubungan horizontal antara orang-orang dalam perusahaan. Kedua, koordinasi harus dicapai dalam tahap-tahap permulaan dari perencanaan dan perumusan kebijakan. Ketiga, masing-masing faktor bagian dalam suatu proses itu saling mempengaruhi dan saling berhubungan. Pengawasan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menjalankan pengawasan adalah 1. Pembuatan ukuran atau standar, penilaian tindakan yang diharapkan, kemudian menanggulangi bila ada penyimpangan. Kedua, menguji semua aktivitas orang-orang menyimpang atau tidak berdasarkan standar. Ketiga, memperbaiki tindakan-tindakan yang sekiranya akan berlainan dengan rencana. Perangkat organisasi koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian, Pasal 21 dinyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari: yang pertama, rapat anggota, kedua, pengurus, dan yang terakhir, pengawas. Rapat anggota menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 23, rapat anggota menetapkan 1. Anggaran dasar,
2. Kebijakan umum, organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. 3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawas. Keempat, rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. 5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya. 6. Pembagian sisa hasil usaha. 7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Pengurus. Tugas pengurus koperasi telah dijelaskan secara rinci dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30 Ayat 1 sebagai berikut. 1. Mengelola koperasi dan usahanya. 2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota. 3. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Dalam pasal 30 ayat 2 dijelaskan secara rinci mengenai wewenang pengurus, yaitu sebagai berikut. 1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi. 2. Memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota sesuai ketentuan AD/ART. 3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan memanfaatkan koperasi dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Pengawas. Peranan pengawasan yang dilakukan pengawas adalah sebagai berikut. 1. Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, keahlian, dan keterampilan. 2. Mencegah pemborosan bahan, waktu, tenaga, dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi. 3. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan. 4. Mencegah terjadinya penyelewengan. 5. Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh. Tugas dan wewenang pengawas telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1992. Dalam Pasal 39 ayat 1 dijelaskan bahwa tugas pengawas adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, kebijaksanaan, dan pengelolaan koperasi. 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Sedangkan wewenang pengawas sebagaimana Pasal 39 ayat 2 dikatakan. Yang pertama, meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang kedua, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Manajer. Manajer adalah seorang tenaga profesional yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin tingkat pengelola yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus setelah dikonsultasikan dengan pengawas. Tugas manajer adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi, dan ketalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada pengurus dan pengawas. Berwenang mengambil langkah tindak lanjut atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus. Bertanggung jawab kepada pengurus melalui ketua. Untuk melaksanakan tugas tersebut, manajer berfungsi 1. Sebagai pemimpin tingkat pengelola. 2. Merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian, dan keuangan. 3. Mengkoordinasikan kegiatan kepala-kepala unit usaha, kepala sekretariat, dan kepala keuangan dalam upaya mengatur membina baik yang bersifat teknik maupun administratif. Hubungan kerja pengurus, pengawas, dan manajer. Pengurus adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawas adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus dan dapat memberi saran-saran demi kemajuan ekonomi. Sedangkan manajer adalah orang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola melainkan petugas pelaksana pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus.
Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsulatif secara timbal balik. Hubungan pengawas dan manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya kecuali dengan persetujuan pengurus. Baik, berakhir sudah diskusi saya mengenai manajemen koperasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.